terima kasih Mbak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita SBB dulu ya. Iya, Bu. Lebih semangat. Ayo berdiri semuanya. Ibu punya pertanyaan. Mau bertanya. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian melihat orang-orang di sekitar kalian itu bekerja sama? Pernah. Kegiatan apa yang mereka lakukan? Membersihkan masjid, membersihkan pekarangan. Apakah kalian ikut membantu? Iya. Yang kedua, apa yang kalian rasakan saat melihat teman kalian membantu satu sama lain? Apakah pekerjaannya dimudah? Yang ketiga, apa yang kalian lakukan jika melihat teman kalian mengalami kesulitan? Apakah kalian akan membantu? Sedia. Jadi kemudian membantunya Ibu. Oke, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui mengamati gambar dan teks cerita pada LKPD, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang terdapat pada LKPD. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai gotong royong ke dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran kali ini. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis manfaat sikap gotong royong terhadap terciptanya lingkungan yang bersih, rukun, dan harmonis. Adapun capaian pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, menganalisis peran nilai gotong royong dalam memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menerapkan nilai gotong royong secara nyata dalam menyelesaikan masalah sederhana di lingkungan sekolah dan di rumah. Yang keempat, menunjukkan perilaku peduli, tanggung jawab, serta menghargai perbedaan dalam kegiatan bersama. Adapun pemahaman bermakna yaitu gotong royong merupakan nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan semangat kebersamaan, saling membantu, dan tanggung jawab untuk kebaikan bersama.
Melalui kegiatan gotong royong, lingkungan menjadi lebih bersih, rapi dan harmonis, serta hubungan antar warga menjadi lebih akrab dan damai. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga kebersamaan, sehingga dengan bekerja sama dan saling menghargai, masalah di lingkungan dapat diselesaikan lebih mudah. Dengan memahami makna gotong royong, peserta didik tidak hanya mampu menganalisis makna dan manfaat melalui gambar atau teks cerita, tetapi juga dapat menerapkan nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah. Baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya. Ya Bu, nanti setelah ini Ibu akan memberikan pertanyaan. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, mengapa warga desa melakukan kegiatan gotong royong? Ya, Mila? Agar pekerjaannya cepat selesai. Ya. Dan bayangkan jika warga setempat tidak mau bergotong royong, maka apa yang terjadi? Pekerjaan tidak akan selesai. Ya, jangan bersih. Ya. Berikut apa dampak positif jika masyarakat saling bergotong royong? Menumbuh kasih sayang, pekerjaan cepat selesai. Solokannya jadi bersehat karena adanya kerjasama. Baik, menurut kalian, apakah cara yang dilakukan oleh warga yang di video tersebut sudah efektif untuk mengatasi masalah kebersihan di lingkungan sekitar? Sudah. Baik, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dari Mila bisa berhitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oke, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di mana? 1, 2, 3.
Kemudian untuk latihan 2, berikan tanda centang untuk jawaban yang tepat, karena di latihan 2 itu ada tabel. Tabelnya nanti kalian centang mana yang benar dan mana yang salah. Lalu tuliskan hasil diskusi di lembar kertas yang telah disediakan. Yang keempat, berikan kesimpulan dari LKPD yang telah kalian kerjakan. Waktu pengerjaannya 5 menit ya. Kalau ada yang belum dimengerti boleh tanyakan kepada ibu. Ini ada cerita di sini. Ya nanti kalian baca terus.
Sudah siap maju presentasi? Simak ya, teman-teman. Ibu Anis tidur. Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Latihan 1. Pertanyaannya, apa penyebab lingkungan sekitar menjadi kotor? Anak-anak yang membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran. Kedua, temukan solusi yang bisa dilakukan secara gotong. Temukan solusi yang bisa dilakukan secara gotong royong. Solusinya adalah semua harus sekolah bersama dan bergotong royong untuk membersihkan dan menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, membuat rencana kegiatan gotong royong sederhana untuk semua sekolah. Guru mengajak seluruh warga sekolah untuk membersihkan sekolah setiap hari Sabtu dan membuat jadwal kebersihan kelas. Latihan 2, berikan kecintaan pada sekolah benar atau salah sesuai dengan pendapatnya yang tepat. Yang pertama itu, gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Benar. Yang kedua, kegiatan gotong royong hanya boleh dilakukan di sekolah. Salah. Yang ketiga, dengan bergotong royong pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Benar. Tidak perlu mengambil teman saat mereka sedang bersekitar karena itu bukan tanggung jawab kita. Salah. Yang terakhir, membersihkan lingkungan rumah bersama keluarga termasuk gotong royong. Berikan kesimpulan terkait materi yang sudah kami pelajari. Gotong royong dapat membuat pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 ada yang menanggapi? Ada setuju. Oke, kelompok 1 boleh kembali. Kelompok 2. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang persatu diskusikan apa penyebab lingkungan sekolah menjadi kotor. Karena kurangnya kesadaran warga sekolah untuk menjaga kebersihan. Nomor 2, temukan solusi yang bisa dilakukan secara gotong royong. Yaitu menyapu bersama, membuang sampah bersama, tiket. Buat rencana kegiatan gotong royong sederhana untuk lingkungan sekolahmu. Nomor 3, tiket kelas, bersih-bersih habis upacara pagi, nyapu halaman.
Yang kedua, beri tanda tentang pada kolom benar atau salah sesuai dengan pendapatmu yang paling tepat. Yang pertama, gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama untuk mencari tujuan pertama, benar. Yang kedua, kegiatan gotong royong hanya boleh dilakukan sekolah, salah. Tiga, dengan bergotong royong pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, benar. Tidak perlu membantu teman saat mereka sedang berpesan karena itu bukan tujuan kita, salah. Membersihkan lingkungan rumah bersama keluarga termasuk contoh gotong royong, benar. Yang dilakukan secara bersama-sama dengan gotong royong kegiatan yang kita lakukan agar cepat selesai dan lebih menyenangkan. Sekian, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 tidak ada yang ingin menanggapi? Tidak ada, Ibu. Silakan duduk. Kasih, Bu. Jadi untuk presiden pertama, apa penyebab lingkungan sekolah menjadi kotor? Itu karena banyak yang membuang sampah sembarang dan kurangnya kesadaran siswa dan guru membersihkan lingkungan sekolah. 2. Tentang solusi yang bisa dilakukan secara gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah agar bersih, membuat dan dia latihan kedua dari tanda cinta pada kolom benar atau salah sesuai dengan pendapat yang berbeda. Yang pertama yaitu gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, benar. Kegiatan gotong royong hanya boleh dilakukan sekolah, salah. Dengan bergotong royong pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, benar. 4. Tidak perlu membantu teman saat mereka sedang kesulitan karena itu bukan tanggung jawab kita, salah. Yang kelima, membersihkan lingkungan rumah bersama keluarga termasuk contoh gotong royong, benar. Kemudian berikan kesimpulan terkait materi yang sudah kalian pelajari. Jadi kita harus membersihkan lingkungan sekolah agar lingkungan terlihat bersih dan sehat karena bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Oke, sudah. Dan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok yang 1 ada yang menanggapi? Ya, Bu. Amin, jangan tidur dong. Nah, jadi kan kalian sudah mengerjakan latihan 1 dan 2. Di sini pertanyaannya, diskusikan apa penyebab lingkungan sekolah menjadi kotor. Penyebabnya apa, anak-anak? Karena kurangnya kesadaran. Ya, karena kurangnya kesadaran. Karena teman-teman sering buang sampah sembarangan. Yang kedua, temukan solusi yang bisa dilakukan secara bergotong royong. Membersihkan. Iya, dengan cara bisa juga sebelum kita masuk kelas kita biasanya operasi semut, bisa kan? Ya, pungut sampah. Ya, supaya lingkungan jadi lebih bersih. Yang ketiga, buat rencana kegiatan gotong royong sederhana untuk lingkungan sekolahmu. Di sini bisa kita lakukan biasanya di hari Jumat. Kita bersih-bersih di hari Jumat, misalnya kita cabut rumput, ya, membersihkan kelas, ya kan? Ya, Bu. Oke, Ibu lihat di sini sudah ada yang mengantuk, menghayal. Mana sih, Bu? Iya, kita sedikit dulu ya. Ayo berdiri.
Silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim.